Ada beberapa debitur yang menjadi prioritas untuk mendapat keringanan. Dengan ketentuan, debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 miliar rupiah yang berlaku bagi pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, dan kredit usaha rakyat. Selain itu, debitur juga harus mengajukan permohonan keringanan kredit kepada bank atau leasing. Sejumlah bank termasuk bank plat merah dan perusahaan pembiayaan telah merespon kebijakan kelonggaran kredit bagi para debitur terdampak COVID-19. Di antaranya adalah Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Namun keringanan ini tidak otomatis berlaku secara menyeluruh, namun berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan hingga prospek tiap debitur. Oke, ini agak kecil, tapi saya jelaskan sekilas mengenai contoh kasus satu. Saya tidak akan menyebutkan lembaga keuangannya, tapi saya akan menjelaskan bahwa ini adalah KPR rumah, oke? Ini adalah KPR rumah di mana ini dimulai itu di tahun 2016, oke? Nah, dalam tabel ini, ya, dalam tabel yang di sebelah kiri saya ini di bawah tulisan contoh kasus satu yang before, oke? Ini tabel di awal 2016, ya. Total kredit adalah 1,3 M, oke, atau 1275, ya. Saya buletin sekitar 1,3 M. Nah, pada saat engagement atau pada saat akad dari rumah ini, kita dikenakan bunga yaitu 8,8% untuk 3 tahun pertama, dan juga fixed and cap di 3 tahun selanjutnya itu adalah kena 9,9%. Oke? Nah, dalam lembaga keuangan ini, ya kan, dengan fixed and cap 3 tahun dan 3 tahun, jadi 3 tahun 8,8%, 3 tahun selanjutnya adalah 9,9%. Kita itu dikenakan namanya metode bunga menurun. Bunga menurun itu seperti apa? Itu seperti segitiga. Oke? Nah, di mana cicilan pertama kalian, kalau kita lihat di sini, cicilan per bulannya untuk 3 tahun pertama itu adalah 11.400.000. Di mana dari total cicilan kalian 11.400.000 per bulan itu adalah 18% kalian bayar untuk pokoknya saja, dan sisanya 82% itu kalian membayarkan bunganya. Kalian bisa bayangkan? Setiap bulan kalian hanya membayarkan 1.900.000 untuk cicilan kalian. Ya, dari total uang yang kalian bayar tiap bulan adalah 11.400.000. Which is bunganya setiap bulan is almost 10 juta. Oke? Jadi 10 juta kalian berikan kepada lembaga keuangan. Tapi jangan berpikir setelah ini Anda akan berpikir bahwa waduh kalau gitu gue nggak mau KPR bla 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 bla. Tidak bisa berpikir seperti itu juga. Kenapa? Karena nilai rumah atau nilai tanah di Indonesia ini terus naik kan, gitu loh. Jadi kalau kalian mau bayar tunai, banyak yang teman saya bilang, aduh nilai rumah naik terus nih, sampai kapan ya gue bisa beli rumah? Kalau makin kayak begini gue makin nggak bakal bisa punya rumah dong. Banyak dari teman gue bilang, aduh harga tanah naik terus nih, harga rumah naik terus nih, gitu loh. Gaji naik tidak sesuai dengan inflasi atau kenaikan harga tanah misalkan, atau harga rumah. Kapan ya gue bisa punya rumah ya? Kalau kayak gini. Nah, KPR merupakan salah satu cara buat kalian untuk bisa punya rumah. Kenapa? Karena contoh, di saat ini mungkin gaji kalian 15 juta, kalian bayar 11 juta atau 11,4, berat banget. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu dan inflasi, lama-kelamaan nilai uang akan turun. Dan kalian lama-lama nggak akan berasa juga sih bayar segitu. That's why itu tetap harus kita kerja keras, oke? Supaya kita juga bisa mencari pekerjaan yang lebih layak, ya kan? Growth dari salary kita juga bisa sesuai dengan kebutuhan kita. On the next video, maybe gue akan berikan saran buat kalian gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai buat kita dan gimana kita bisa menikmati pekerjaan yang kita jalankan, oke? Back to the topic. Nah, jadi selama 3 tahun pertama dengan bunga 88% ini, ya, kalian hanya melunasi
Oke, 100 juta rupiah dari pokok kalian sebesar 1,3 M. Selama 3 tahun, ya, kalian cicil selama 3 tahun 12 juta, 12 juta, 12 juta terus tiap bulan. Kalian totalnya cuman melunasin 100 juta rupiah. Kurang lebih hanya melunasi 100 juta rupiah dari total tunggakan kalian atau total pinjaman kalian 1,3 M. Ya, bisa dibayangin ya. Jadi, sisanya yang kalian bayarkan untuk bunga berapa? Yang kalian bayarkan untuk bunga itu adalah sekitar 330 juta. Oke? Karena kalian bisa hitung sendiri. 11.400.000 kalian kali 36, which is 20%-nya untuk bayar pokok dan 80%-nya untuk bayar bunga itu sendiri. Nah, di tahun keempat kalian dikenakan bunga 9,9%, di mana total angsuran kalian ya itu menjadi 12.500.000. Dengan bunga naik, maka total angsuran per bulan juga naik untuk bulan ke-37 sampai dengan nanti tahun ke-6 selesai. Ya. Nah, kalian harus highlight ini. Dengan bunga menurun yang tadi saya bilang segitiga, itu adalah semakin terus ya kan ke period yang makin lama, maka bunga yang dibayarkannya semakin kecil, pokok yang dibayarkannya semakin besar. Contoh, di bulan pertama tadi saya bilang kalian membayar angsuran di mana bayar pokoknya 18%, bayar angsurannya adalah 82%. Untuk bunganya, pokoknya cuman 18%. Oke, makin terus bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, seterusnya. Di bulan ke-36, kalian sudah mulai membayar angsuran pokoknya sebesar 22%. Dan sisanya 78% itu kalian membayar bunga. Dan itu akan terus berlanjut. Contoh, nanti di bulan ke-70 misalkan, mungkin kalian sudah mencapai stage atau mencapai level di mana 12 juta itu kalian membayar 50% angsuran dan 50% bunga. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, saya lanjutkan. And then, di tahun keempat terjadilah pandemik ini. Kalian gaji dipotong dan segala macam. And then kalian mengajukan restrukturisasi. Apa yang terjadi? Ini real kasus ya. Kasus di slide ini real kasus. Oke? Nah, apa yang terjadi? Pertama, ketika restrukturisasi kalian di-approve, kalian harus membayarkan biaya akad. Yang kedua, yang ditawarkan kepada saya saat itu adalah ada 3 option. Yang pertama, akan diberikan grace period selama 6 bulan. Apa itu grace period? Grace period adalah kita tidak perlu membayarkan pokoknya sama sekali. Jadi, kita hanya membayarkan bunganya saja. Oke? Yang kedua, selain dapat grace period, bunganya akan turun untuk 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu dapat dari sisa fix and cap-nya, di mana tadinya 9,9% turun jadi 8,5%, which is jauh ya. Kenapa? Karena bunga awal aja cuma 88%. Sekarang saya dapat bunga yang wow, lebih jauh di bawahnya, 8,5. Siapa yang nggak ngiler coba, ya kan? Yang ketiga, perpanjangan tenor. Oke, karena umur saya masih muda misalkan, ya kan, jadi tenornya bisa diperpanjang sampai nanti masa pensiun saya umur 55. Oke, jadi pihak bank bilang bisa diperpanjang sampai 250 bulan. Which is kalau ketiga option ini semuanya saya ambil, yang terbayang adalah cicilan per bulan saya jadi lebih kecil. Betul? Karena bunga turun, 6 bulan tidak usah bayar pokok. Dan yang ketiga, cicilan jadi lebih panjang. Jadi sisa outstanding saya atau sisa tunggakan saya dibaginya lebih besar, lebih di hampir 25 tahun atau hampir 20 tahun. Oke? And then saya bilang, oke, minta skemanya. Sekarang kalian bisa lihat di after. Oke? First of all yang saya tanya adalah biaya
asuransi itu berapa? Biaya notaris itu berapa? Which is untuk di kasus ini itu tidak terlalu mahal. Jadi sebenarnya bisa dalam tanda kutip bisa diabaikan karena untuk biaya akad, restrukturisasi dan juga biaya asuransi itu tidak sampai 5 juta. Ya. Lalu skema inilah yang terjadi. Yang pertama, 6 bulan dari bulan pertama sampai bulan ke-6 saya tidak mengangsur pokok sama sekali. Saya hanya membayarkan 8.300.000 itu semua hanya untuk bunga saja. Bunga sebesar 8,5% dari sisa angsuran saya 1,1 M. Oke? Lalu di bulan ke-7 di sini dibayarkan adalah 10 juta sebulan. Di mana, nah ini kalian perlu ingat-ingat ya. Ini 10 juta per bulan, angsuran pokoknya hanya 18% dan angsuran untuk bunganya adalah 82%. Kalian notice something? Ya, jadi ketika kalian melakukan restrukturisasi, ketika tadi kalian jadi segitiga, ya kalian sudah berada di posisi tengah, di mana seharusnya misalkan kalian sudah membayar angsuran pokoknya 25% dan 75% itu pembayaran bunga. Ketika kalian mengajukan restrukturisasi kredit, betul bahwa setiap bulan pembayarannya jadi lebih kecil. Tapi persentase pembayarannya kembali ke pojok segitiga. Kembali lagi ke titik awal kalian ngangsur. Kembali seperti bulan pertama kalian ngangsur. Artinya apa? Artinya kalian membayarkan bunga secara nominal itu lebih banyak walaupun secara persentase turun. Oke? Karena persentase kita tadinya 88% naik menjadi 9% and then saya mendapat fasilitas turun menjadi 8,5%. Oke? Tapi secara persentase pembayarannya, pembayaran angsuran pokoknya itu turun. Jadi kalian mulai lagi dari awal, kalian mulai dari langkah pertama lagi di mana kalian cicil lagi dengan angsuran pokoknya hanya 1 juta. Sekitar 1 jutaan, 1,8, 1,9, whatever. Pokoknya setelah saya hitung itu sekitar 18%. Jadi, kalian nangkep maksud saya ya. And it's your choice. Kalian mau mengambilkah kasus seperti ini atau tidak? Ya, that's why tadi saya di awal sebelum ini saya bilang, kalau memang masih cukup uangnya untuk mengangsur dalam kasus ini 11.400.000 sebulan, saya lebih memilih saya menghemat kebutuhan primer saya. Saya makan tempe, makan tahu, makan kerupuk. Oke? Ini contoh kasus yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Contoh kasus kedua ini pun juga sama. Ini adalah pengalaman pribadi gua sendiri. Kalau yang pertama itu adalah pengalaman pribadi gua soal KPR rumah. Kali ini adalah soal gua kredit mobil. Ya. Nah, kali ini di contoh kasus kedua ini gua akan menyebutkan nama lembaga keuangannya. Kenapa? Karena gua merasa benar-benar terbantu dengan AR yang pegang gua. AR itu adalah akun representatif ya. Jadi gua sangat terbantu sekali dengan komunikatifnya dia ya kan. And then sangat membantu sekali gitu. Nah, gua sarankan jika kalian memiliki fasilitas restrukturisasi yang gua terima ini, kalian wajib ambil. Saran gua ini adalah memang restrukturisasi yang wajib diambil. Kenapa? Gua akan ceritakan. Jadi, gua mengambil mobil, ya, gua cicil mobil di Mandiri Tunas Finance, oke? Pada saat Agustus 2018 dengan mengambil tenor 3 tahun, ya. Nah, berarti seharusnya itu adalah berakhirnya angsuran gue itu nanti di bulan September atau Agustus di tahun 2021 tahun depan ya. Nah, di sini setiap bulannya gue dikenakan angsuran flat. Oke, setiap bulan selalu dikenakan 4 juta ya. Jadi gue mengambil mobil, gue sudah membayarkan DP-nya dan sisa nominal yang gua kredit atau gua angsur itu adalah 112 juta di sini ya. Gua angsur selama 3 tahun.
Kenapa di sini munculnya adalah selama 35 bulan? Karena kalau kita dimanapun, di lembaga keuangan manapun, kita mau membayar angsuran pertama, itu pasti akan bersamaan dengan pembayaran down payment-nya, ya kan? Makanya sisanya tinggal 35 bulan lagi. Nah, tiba-tiba sekarang di bulan Juni 2020 terjadilah pandemik, ya kan? Which is ini sudah terjadi dari bulan Maret lah ya, sudah mulai booming di Indonesia dari bulan Maret April. And then di bulan April gue mulai mengajukan restrukturisasi. Gue menghubungi AR gue ya, gue menghubungi account representatif gue. Gue bilang sama dia, bisa nggak ya dari sisi Mandiri ada keringanan nggak ya? Ada program keringanan kah? Ada program restrukturisasi kah dari Bank Mandiri, ya kan? Dan beliau menyarankan kepada gue, oh bisa Bu, diajukan saja. Kita bisa ada program grace period, bukan grace period sih, tapi benar-benar off, tidak membayarkan atau tunda bayar selama 6 bulan. Gue sempat nanya sih memang, kira-kira ada nggak ya yang sampai setahun? Gitu ya, boleh nggak sih sampai setahun? Nah memang ada, dan itu pilihannya itu memang berbeda-beda. Ya, ada yang 3 bulan, ada yang tunda bayarnya 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan. Nah, tapi gua bilang penentuannya dari mana? Penentuannya nanti tetap dari analisa kredit, ya kan? Masih berapa banyak sih tunggakan lu, and then yang kedua dari slip gaji, penghasilan lu tuh berapa sih? Benar-benar nggak bisa bayar kas selama pandemik ini atau gimana? Nah itu semua ada analisa kreditnya, and then akhirnya gue mengajukanlah untuk penundaan bayar selama 6 bulan. Nah, kenapa gue bilang gue merekomendasikan kalian untuk mengambil program restrukturisasi yang seperti ini? Karena dalam program restrukturisasi ini gue sama sekali tidak dikenakan biaya apapun, ya, untuk biaya restrukturisasi tersebut. Jadi dan bunganya tidak naik, bunganya tidak turun, dan bukan seperti yang tadi gue ceritakan di kasus pertama di mana bunga berbunga ya, atau bunganya mulai lagi dari awal, ya kan? Nah ini enggak. Jadi gue follow up itu terus. Pada saat di akhir Mei gue tanya lagi, udah ada kabar belum, dan belum segala macam. And then gue sempat tanya juga di akhir Mei, Pak ini udah waktunya saya bayar nih angsuran nih, gitu kan? Gimana ya, kok belum ada hasilnya? Apakah restrukturisasi saya itu di approve atau enggak? Apakah saya harus bayar dulu? Kenapa? Karena kan dimanapun, lembaga keuangan manapun, dan kalian cicil apapun, mau cicil rumah, motor, mobil, apartemen, atau dimanapun, bunganya itu atau dendanya itu pasti lebih besar. Dan dendanya itu bukan kayak mungkin kayak kartu kredit yang late charge atau apa yang mungkin dihitungnya per bulan atau gimana, atau kalian di perumahan bayar IPL atau apa yang dendanya mungkin dihitungnya per bulan atau per minggu. Tapi kalau ini enggak kan, dihitungnya itu per hari, ya, benar-benar per hari. Jadi gue takut nantinya kalau gue nggak bayar dengan alasan gue lagi mengajukan, malah gue kena denda besar. Jadi gue mengajukan diri kepada AR gue bayar dulu aja apa ya. Tapi sekali lagi AR gue ini cukup membantu gue. Dia bilang sama gue, oh nggak usah Bu, nggak usah dibayarkan, nanti dendanya juga bisa kita ajukan untuk penghapusan kok. Jadi nanti kalau ada yang nagih sama ibu, tinggal bilang aja lagi on proses untuk restrukturisasi. Ya, which is ya, I'm happy with that, dan gue proud banget sama service dari AR gue ini gitu ya. Dan benar-benar helper banget lah, istilahnya sangat membantu banget gitu ya, yang gue butuhin, dan fast respon juga gitu kan. Gue nggak ada endorse ya, tapi memang benar-benar gue sharing pengalaman gue supaya ini bisa membuat kalian jadi membuka pikiran kalian gimana cara kalian mengatasi kredit-kredit yang memang sudah kalian ambil gitu ya. Nah akhirnya at the end, bukan maybe sekitar akhir, benar-benar akhir Mei dan awal Juni lah ya, awal Juni AR gue menghubungi gue dan memberitahu ke gue bahwa Bu, restrukturisasi ini sudah di approve gitu ya. Dan dia mengirimkan ke gue skema yang ada di layar ini, yang tulisannya after. Dia mengirimkan kepada gua bahwa jadi sekarang sampai 6 bulan ke depan ibu tidak perlu membayar apa-apa lagi. Jadi selama Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan. Jadi nanti ibu bayar lagi di Desember 2020. Ya, jadi otomatis ini gua mendapatkan namanya perpanjangan tenor 6 bulan. Tapi berbeda dari yang contoh kasus yang pertama,
ya kan? Kalau tadi ada bunganya turun, and then tetap kita bayar bunga di kasus yang pertama, kalau yang di sini tidak sama sekali. Jadi 6 bulan gue benar-benar nol bayarnya, dan di bulan yang ketujuh atau di Desember 2020 nanti gue akan mulai bayar lagi dengan nominal yang sama 4 juta rupiah itu sampai nanti at the end of tenor gue. Tadinya tenor gue harusnya habis di bulan September 2021, maka tenor gue berubah nanti sampai bulan Maret 2022. Jadi gue harus bayar dari Desember 2020 sampai nanti Maret 2022, gue akan membayarkan nominal yang sama 4 juta setiap bulan. Lalu yang perlu kalian highlight lagi adalah ketika kalian mengajukan restrukturisasi, tanya sama AR kalian, Pak, kalau saya ngajuin restrukturisasi ini berdampak nggak ya sama kalian punya BI checking ya? Nah, make sure itu kalian tanyakan dulu dengan jelas supaya nanti ke depannya kalau punya rezeki ya kan, kita mau beli rumah lagi atau apa, nah itu semuanya prosesnya lancar. Karena begitu kalian di blacklist di BI checking, kalian mau cicil mobil lagi atau kalian mau beli rumah lagi atau mau beli mobil lagi, itu pasti akan sulit karena dianggap kalian punya bad record atau bad history di sebelumnya, dianggap kalian membayarnya susah ya. Jadi ini pun gue tanyakan kepada AR gue di Mandiri dan dia bilang, oh enggak kok Bu, karena memang banyak sekali dan ini jadi udah umum di saat pandemik seperti ini. Oh ya sudah. And then apakah benar-benar nol sama sekali tidak dikenakan biaya apapun? Iya, untuk restrukturisasinya sama sekali tidak dikenakan biaya apapun, tidak ada penambahan bunga secara nominal juga, tapi ada satu biaya yang kalian akan kena, yaitu dan pasti akan kena ketika kalian perpanjang tenor. Jadi gue cuman kena biaya perpanjangan asuransi selama 6 bulan, which is nominalnya kurang lebih cuma 500.000 ya, which is worth it ketika saat pandemi sekarang. 6 bulan gaji lu dipotong cuman setengah atau lu paling cuman dapat 70% atau lu ada yang dipotong atau yang cuman terima 25% atau bahkan ada yang dirumahkan, itu sangat membantu sekali ya, dan itu akan sangat membantu cash flow kalian juga, terutama keluarga yang masih punya baby mungkin yang harus beli susu yang cukup mahal ya. Kalau kita yang dewasa mungkin kita gampang mengatasinya ya kan, proteinnya diganti dengan tempe dan lain-lain yang seperti gue bilang. Nah itu ya, jadi gue mendapatkan good news itu di awal Juni bahwa gue punya restrukturisasi sudah di approve dan gue cuma dikenakan biaya tadi cuman sekitar 500.000 untuk perpanjangan asuransi, which is asuransi itu pun juga memang akan berguna buat lu kalau lu nyetir and then ada apa-apa ya kan. Nah next gue nanya juga sama dia ya, Pak, lalu denda saya gimana? Ya, waduh makasih banyak ya Pak, udah dibantuin bla 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 bla. Gua nanya denda saya gimana? Apakah saya perlu tulis surat untuk mengajukan dendanya atau gimana? Nah, dia bilang, oh enggak Bu, dendanya juga sudah dihapuskan kok. Ya, jadi after that, gue cuma tinggal perlu ke kantornya Mandiri Finance, gue tinggal tanda tangan, bayar asuransi dan selesai. Ya, jadi which is buat gue itu sangat membantu sekali, dan memang buat gue this is the real restrukturisasi yang diperlukan di saat orang-orang kesulitan ekonomi. Oke, tapi kalau untuk yang kasus yang pertama depend dari kalian punya kebutuhan ya. Apakah membantu? Secara cash flow sangat membantu sekali karena cicilan kalian tiap bulan di kasus yang pertama KPR gue itu gue membayar jadi lebih kecil. Tapi in total gue udah bilang ya, in total itu kalian kena bunganya secara nominal jadi lebih besar walaupun secara persentasenya tetap lebih kecil. Soal fasilitas yang gue dapat di Bank Mandiri ini pun jangan dijadikan patokan karena kemungkinan masing-masing akun representatif ini memiliki habit yang berbeda. Gue bersyukur kalau gue mendapatkan orang yang sangat membantu gue. Dan mungkin juga di bank yang lainnya atau lembaga keuangan yang lainnya, mungkin juga kalian juga punya pengalaman-pengalaman yang bisa kalian share
dan mungkin mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dibanding gua, atau mungkin ada yang mendapatkan pengalaman tanpa membayar apapun juga, ya kan? Jadi please kalian think smart and then make your decision carefully gitu ya. Jangan cuma melihat secara, jangan mengambil keputusan gegabah lah ya gitu. Maksudnya jangan cuma melihat secara, wah bunganya turun, wah tenornya diperpanjang, wah bayarnya per bulannya kecil ya, waduh ditambahin nih pinjaman gua nih, waduh gua dibantuin nih. Nah jangan ya, karena uang ini memang, atau kredit ini memang sangat sensitif sekali, dan masing-masing keluarga kita tahu setiap orang kita butuh keuangan. Jadi please kalian pengambil keputusan baik di rumah tangga ataupun perorangan ya, yang masih single ataupun di satu perusahaan gitu ya, please benar-benar diperhitungkan dulu sebelum kalian mengambil keputusan apakah mau ikut program restrukturisasi dari suatu lembaga keuangan atau enggak, dari bank manapun atau enggak ya kan. Dan difikirkan juga kalau ditawarkan keringanan atau ditawarkan fasilitas tambahan, oh ibu keberatan ya untuk membayar, kesulitan untuk membayar ya, gimana kalau saya pinjemin lagi nih tambahan dana. Tolong sekali ya, tolong banget benar-benar dihitung, benar-benar ditanya detailnya, supaya apa, supaya kalian juga tidak terjerat dengan ikatan hutang yang terlalu ketat nanti di kedepannya, sehingga nanti harus berhubungan sama debt collector atau apapun itu ya. Memang seharusnya kalau memang bisa tanpa berhutang, mau beli rumah secara cash, beli mobil secara cash, which is itu memang lebih baik ya, kita hidup bebas dari hutang. Cuman sometimes kita juga perlu melihat realita bahwa di mana harga tanah atau harga rumah di sini memang mungkin tidak masuk akal untuk kita beli cash gitu ya. Back to your own decision, oke? Thank you for watching. Sekali lagi saya bilang, jangan jadikan vlog saya ini menjadi satu patokan saja, tapi jadikan vlog saya ini sebagai tambahan pertimbangan untuk kalian. Karena sekali lagi saya bilang, tadi saya proud dari Mandiri Finance, belum tentu juga semua Mandiri begitu. Yang tadi saya bilang, kemungkinan saya sangat bersyukur dan saya beruntung mendapatkan akun representatif yang sangat membantu. Belum tentu juga tadi perhitungan bunga yang saya sampaikan di kasus 1 itu juga sama. Mungkin ada beberapa dari kalian memang yang mendapatkan restrukturisasi yang menguntungkan, full menguntungkan untuk KPR-nya kalian. Please share ke gua, dan gua sangat interest banget dengan finance. Gua sangat tertarik sekali dengan ilmu-ilmu keuangan, ya kan, baik kredit, ya, soal KPR, KTA dan lain-lain, soal budgeting. Gua sangat tertarik sekali dengan itu. Tapi karena sekarang lagi happening restrukturisasi, buat kalian yang punya pengalaman, kalian bisa DM gue, kalian bisa message gue, kalian bisa komen, biar kita bisa berbagi ilmu sama-sama. Oke? Thank you for watching. Don't forget, please make your decision carefully, be wise and think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, komen, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.